Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti kelas 4 semester 2. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang candi-candi Buddhis di Jawa Timur. Marilah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Marilah bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, sebelum kita ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui atau memahami candi-candi Buddhis yang ada di Jawa Timur. Yang kedua, peserta didik dapat memaknai candi-candi Buddhis yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya, marilah kita simak materi berikut ini. Candi-candi Buddha di Jawa Timur. 1. Candi Jago. Candi Jago atau Jajagu terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya 22 km ke arah timur dari kota Malang. Karena letaknya di Desa Tumpang, candi ini sering disebut Candi Tumpang. Penduduk setempat menyebutnya Cungkup. Menurut kitab Negara Kertagama dan Pararaton, nama candi ini yang sebenarnya adalah Jajagu. Jajagu artinya keagungan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Pembangunan candi ini berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1280 Masehi sebagai bentuk penghormatan bagi Raja Singasari keempat, yaitu Sri Raja Wisnuwardana. Selama tahun 1359 Masehi, candi ini sering dikunjungi Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1343 Masehi, candi ini pernah mengalami pemugaran atas perintah Raja Aditya Warman dari Melayu yang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk. Saat ini, Candi Jago masih berupa reruntuhan yang belum dipugar. Keseluruhan bangunan candi berbentuk segi empat dengan luas 23 kali 14 meter. Atap candi sudah hilang sehingga tinggi bangunan candi tidak dapat diketahui dengan pasti. Diperkirakan tingginya 15 meter. Bangunan candi menghadap ke barat, berdiri di atas batur setinggi 1 meter, dan kaki candi yang terdiri atas 3 teras bertingkat yang makin ke atas makin mengecil. Pembangunan Candi Jago diperkirakan erat hubungannya dengan wafatnya si Raja Wisnuwardana yang menganut ajaran Shiva Buddha. Ajaran Buddha tercermin dalam relief cerita Tantri Kamandaka dan cerita Kunjakarna yang terpahat pada teras paling bawah. Teras kedua terdapat petikan kisah Mahabharata yang memuat ajaran Hindu. Teras ketiga dipenuhi cerita Arjuna Wiwaha. Dengan demikian, jelas bahwa Candi Jago merupakan candi yang bersifat campuran atau sinkretis antara Buddha dan Hindu. 2. Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Duku Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, tepat di depan kantor Swaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur.
Candi Brahu terletak sekitar 1,8 km dari Jalan Raya Mojokerto, Jombang. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yaitu nama sebuah bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasti tembaga Alas Santan yang ditemukan kira-kira 45 km di sebelah barat Candi Brahu. Prasasti ini dibuat pada tahun 861 Saka atau tepatnya 9 September 939 Masehi atas perintah Raja Musindok dari Kahuripan. Menurut masyarakat di sekitarnya, candi ini dahulu berfungsi sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan terhadap candi tersebut tidak menunjukkan adanya bekas-bekas abu atau mayat karena bilik candi sekarang sudah kosong. Di sekitar kompleks candi pernah ditemukan benda-benda kuno lain seperti alat upacara dari logam, perhiasan, dan benda-benda lain dari emas, serta arca-arca logam yang kesemuanya menunjukkan ciri-ciri ajaran Buddha, sehingga ditarik kesimpulan bahwa Candi Brahu merupakan candi Buddha. Walaupun tak satu pun arca Buddha yang didapati di sana, tetapi gaya bangunan serta sisa profil ala stupa yang terdapat di sisi tenggara atap candi menguatkan dugaan bahwa Candi Brahu memang merupakan candi Buddha. Diperkirakan candi ini didirikan pada abad ke-15 Masehi. Candi ini menghadap ke arah barat, berdenah dasar persegi panjang seluas 18 kali 22,5 meter dan dengan tinggi yang terpisah sampai sekarang mencapai sekitar 20 meter. Sebagaimana umumnya bangunan purbakala lain yang ditemukan di Trowulan, Candi Brahu juga terbuat dari bata merah. Akan tetapi, berbeda dengan candi yang lain, bentuk tubuh Candi Brahu tidak tegas persegi, melainkan bersudut banyak, tumpul dan berlekuk. Bagian tengah tubuhnya melekuk ke dalam seperti pinggang. Lekukan tersebut dipertegas dengan pola susunan batu bata pada dinding barat atau dinding depan candi. Atap candi juga tidak berbentuk prisma, bersusun atau segi empat, melainkan bersudut banyak dengan puncak datar. 3. Candi Sumber Awan. Candi Sumber Awan hanya berupa sebuah stupa, berlokasi di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Singasari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu. Candi ini dibuat dari batu andesit dengan ukuran panjang 6,25 meter, lebar 6,25 meter, dan tinggi 5,23 meter. Dibangun pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut di kaki bukit Gunung Arjuna. Pemandangan di sekitar candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya. Keadaan inilah yang menyebabkan candi tersebut dinamakan Candi Sumber Awan. Candi Sumber Awan pertama kali ditemukan pada tahun 1904. Pada tahun 1935 diadakan kunjungan oleh peneliti dari Dinas Purbakala. Pada zaman Hindia Belanda, pada tahun 1937, diadakan pemugaran pada bagian kaki candi, sedangkan sisanya direkonstruksi secara darurat. Candi Sumber Awan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Batur candi berdenah bujur sangkar, tidak memiliki tangga naik dan polos tidak berelief. Candi ini terdiri dari kaki dan badan yang berbentuk stupa. Pada batur candi yang tinggi terdapat selasar. Kaki candi memiliki penampil pada keempat sisinya. Di atas kaki candi berdiri stupa yang terdiri atas lapik bujur sangkar dan lapik berbentuk segi delapan dengan bantalan padma. Sedangkan bagian atas berbentuk getah atau stupa yang puncaknya telah hilang. Karena ada beberapa kesulitan dalam perencanaan kembali bagian teratas dari tubuh candi, terpaksa bagian tersebut tidak dipasang kembali.
Diduga dulu pada puncaknya tidak dipasang atau dihias dengan payung atau catra, karena sisa-sisanya tidak ditemukan sama sekali. Candi Sumberawan tidak memiliki tangga naik ruangan di dalamnya, yang biasanya digunakan untuk menyimpan benda suci. Jadi hanya bentuk luarnya saja yang berupa stupa, tetapi fungsinya tidak seperti lazimnya stupa yang sesungguhnya. Diperkirakan candi ini dahulu memang didirikan untuk pemujaan. Para ahli purbakala memperkirakan Candi Sumberawan dulunya bernama Kasurangganan, sebuah nama yang terkenal dalam kitab Negara Kertagama. Tempat tersebut telah dikunjungi Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi, sewaktu ia mengadakan perjalanan keliling. Dari bentuk-bentuk yang tertulis pada bagian batur dan dagoba atau stupanya, dapat diperkirakan bahwa bangunan Candi Sumberawan didirikan pada abad ke-14 sampai 15 Masehi, yaitu pada periode Majapahit. Bentuk stupa pada Candi Sumberawan ini menunjukkan latar belakang keagamaan yang bersifat Buddhisme. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama simpulkan apa yang menjadi kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulannya adalah, kita sebagai umat Buddha, kita harus bisa merawat, memaknai candi-candi yang ada di Indonesia. Demikianlah pertemuan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terimalah salam dalam Dharma